hukumnya sunnah. Sholat taubat hukumnya sunnah, tidak wajib. Para ulama mengatakan minal mandubati sholatut taubati, termasuk sholat sunnah adalah sholat taubat. Termasuk sholat sunnah adalah sholat taubat. Baik. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan dianjurkan wudu serta sholat 2 rakaat pada waktu tobat. Dianjurkan untuk wudu, kemudian sholat 2 rakaat pada waktu tobat. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis-hadis tentang masalah ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau ya bapak-bapak juga, ya karena sini ada bapak-bapak, ya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat dalil-dalil tentang sholat taubat. Dalil-dalil tentang sholat taubat. Dalil yang pertama, An Aliyin yaqul, inni kuntu rajulan idza sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan nafa'ani Allah minhu bima syaa ay yanfa'ani bihi. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, aku adalah seorang laki-laki, jika aku telah mendengar sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah azza wa jalla memberi manfaat yang dia kehendaki kepadaku dengan perantara hadis tersebut. Jadi Ali bin Abi Thalib kalau mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya apa? Dia langsung dapat manfaat. Ada manfaat yang Allah berikan kepadanya melalui hadis tersebut. Makanya kita, bagusnya kita sering dengar hadis, ya. Sering dengar hadis, sering baca hadis. Supaya apa? Supaya kita banyak dapat manfaat. Supaya Allah Subhanahu wa taala ya banyak memberi manfaat kepada kita. Kemudian kata Ali, wa idza haddatsani rajulun min ashabihi istakhlaftuhu, jika ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang menyampaikan sebuah hadis kepadaku, maka aku memintanya untuk bersumpah. Aku memintanya untuk bersumpah. Ini untuk menekankan bahwasanya apa yang disampaikan itu betul-betul sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza halafa li saddaqtuhu, kalau dia bersumpah maka aku mempercayainya. Kemudian kata Ali, wa innahu haddatsani Abu Bakr, sesungguhnya Abu Bakar telah memberitakan sebuah hadis kepadaku, dan Abu Bakar adalah orang yang jujur dan terpercaya. Abu Bakar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin yudhibu dhanban thumma yaqumu fa yatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Perhatikan para jemaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang melakukan dosa lalu dia berdiri, kemudian bersuci, lalu dia mengerjakan sholat, setelah itu dia memohon ampun kepada Allah, kecuali Allah pasti akan mengampuninya. Tidaklah seorang pun yang melakukan dosa lalu dia berdiri, kemudian bersuci, lalu mengerjakan sholat, setelah itu dia memohon ampun kepada Allah, kecuali Allah pasti akan mengampuni.
mengampuninya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qara'a hadhil ayat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat surat Al-Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Baik, ini hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ini hadis sahih. Hadis sahih. Siapa yang berbuat dosa kemudian dia sholat taubat, maka Allah akan mengampuni dosanya. Hadis yang kedua, hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud. Ma min abadin, kalau tadi ma min rajulin, sekarang ma min abadin yuntibu dzamban wa yuhsinu tuhur thumma yaqumu fa yusalli rak'ataini thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Tidaklah seorang hamba berbuat dosa kemudian dia memperbagus bersucinya, dia berwudu dengan baik, berwudu dengan bagus dan melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian memohon ampun kepada Allah, melainkan Allah pasti akan mengampuninya. Melainkan Allah pasti akan mengampuninya. Hadis riwayat Abu Dawud ya, dan disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin." Jadi ada 3 lafaz ya. Yang pertama ma min rajulin, yang kedua ma min abadin, kemudian yang ketiga ma min muslimin yudhibu dzamban thumma yatawaddau fa yusalli rak'atain thumma yastaghfirullah lidzalika dzambi illa ghafara lahu. Artinya, tidaklah seorang muslim berbuat dosa kemudian dia berwudu dan melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian memohon ampun kepada Allah Ta'ala atas dosa-dosanya, melainkan Allah pasti mengampuninya. Baik, ini dalil-dalil dari hadis yang menjelaskan disyariatkannya sholat tobat. Disyariatkannya sholat tobat bagi orang yang berbuat dosa kemudian dia ingin bertobat. Dia penuhi syarat-syarat tobat yang tadi sudah kami sampaikan, kemudian dia mengerjakan sholat tobat 2 rakaat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan hadis-hadis ini, sebab seseorang melakukan sholat tobat, apa ibu-ibu? Apa sebab orang-orang melakukan sholat tobat? Nah, sebabnya karena terjatuh dalam kemaksiatan. Sebabnya karena melakukan dosa-dosa. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis di atas, tidaklah seorang laki-laki yang berbuat dosa. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, tidaklah seorang hamba berbuat dosa. Hadis yang ketiga, tidaklah seorang muslim berbuat dosa. Jadi penyebabnya adalah dosa-dosa.
Dan dosa-dosa sini baik dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Dosa-dosa di sini umum. Ya, tidak ada seseorang yang melakukan dosa baik dosa besar ataupun dosa kecil, maka disyariatkan baginya untuk melakukan sholat tobat. Jadi sholat tobat bukan hanya untuk dosa-dosa besar, sholat tobat juga disyariatkan untuk dosa-dosa kecil. Untuk dosa-dosa kecil. Abdullah bin Abdul Aziz bin Hamadah Al-Jibrin berkata, sebab sholat taubat adalah terjatuhnya seorang muslim dalam kemaksiatan, baik yang besar maupun yang kecil, maka wajib baginya untuk segera bertobat darinya, dan disunahkan baginya untuk sholat 2 rakaat dan beramal dengan amal soleh untuk bertakarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang paling besar dan paling utama adalah sholat tobat. Sholat tersebut karena dia bertawassul dengannya kepada Allah, berharap agar tobatnya diterima dan diampuni dosanya. Jadi sholat tobat ini untuk dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, untuk maksiat-maksiat yang besar dan maksiat-maksiat yang kecil, ya, bukan hanya untuk dosa-dosa besar. Baik, adapun waktunya, waktu pelaksanaan sholat tobat boleh dilakukan kapan saja. Boleh dilakukan kapan saja, bahkan sekalipun di waktu-waktu terlarang. Ya, kita sudah menjelaskan waktu-waktu terlarang sholat. Adapun sholat tobat ini boleh dilakukan kapan saja, walaupun di waktu-waktu terlarang. Kenapa? Karena sholat tobat termasuk sholat yang memiliki sebab. Ya, sama seperti sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid boleh dilakukan kapan saja. Kapan seseorang masuk masjid, dia disyariatkan sholat tahiyatul masjid, walaupun dia masuk masjid di waktu-waktu terlarang. Ya, sebabnya karena dia masuk masjid. Sama dengan sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu, ya, setelah wudu boleh dilakukan kapan saja, karena ini sholat yang punya sebab. Nah, sholat tobat juga boleh dilakukan kapan saja. Kita lihat penjelasan para ulama. Berkata Abdullah bin Abdul Aziz bin Hamadah Al-Jibrin, wa hadhihi salatun tusra'u fi jami'il awqat bima fi dhalika awqat an-nahyi li'annaha min zawatil asbab allati tusra'u inda wujudi sababiha. Ini adalah salat yang disyariatkan di seluruh waktu dan termasuk di dalamnya waktu-waktu terlarang. Ya, salat tobat adalah salat yang disyariatkan di seluruh waktu dan termasuk di dalamnya waktu-waktu terlarang, karena dia termasuk salat-salat yang memiliki sebab, yang disyariatkan ketika adanya sebab. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, wa kadzalika shalatut taubati fa idza adnaba fa taubatu wajibatun 'alal fawr wa huwa mandubun ila an yusalli rak'atain summa yatuba kama fi hadisi Abi Bakr As-Siddiq. Demikian pula sholat tobat termasuk sholat yang memiliki sebab, yang boleh dikerjakan kapan saja dan harus segera dilakukan, sehingga boleh dilakukan meskipun waktu terlarang untuk sholat. Tobat harus segerakan, tobat jangan ditunda. Segera bertobat, kemudian
kemudian segera mengerjakan sholat walaupun di waktu terlarang. Jika seseorang berbuat dosa, maka tobatnya itu wajib atau wajib baginya bertobat. Wajib segera dilakukan dan disunahkan baginya untuk melaksanakan sholat tobat sebanyak 2 rakaat. Lalu dia bertobat sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Abu Bakar. Baik, kemudian tata caranya. Bagaimana tata cara sholat tobat? Tata caranya sama seperti sholat sunnah yang lain. Sama seperti sholat sunnah yang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, jumlahnya berapa rakaat? 2 rakaat. Jumlahnya 2 rakaat. Kita lihat penjelasan para ulama. Abdullah bin Abdul Aziz bin Hamadah al-Jibril berkata, sholat tobat adalah sholat sunnah yang harus terpenuhi seluruh syarat-syarat wajib dalam sholat sunnah, dan wajib di dalamnya menegakkan rukun-rukun serta kewajiban-kewajiban yang diwajibkan pada sholat sunnah. Dikerjakan 2 rakaat sebagaimana dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan disyariatkan bagi orang yang bertobat untuk mengerjakannya secara sendiri. Jadi sholat tobat sendiri, tidak dilakukan dengan berjamaah. Sholat tobat dilakukan sendiri, tidak dilakukan dengan berjamaah, karena ia termasuk sholat sunnah yang tidak disyariatkan untuk dikerjakan secara berjamaah, dan disunahkan setelahnya untuk istighfar. Setelah sholat tobat sunnahnya apa? Sunnahnya istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Bakar. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah disyariatkan sholat tobat setiap hari? Ya, misalnya sebelum tidur selalu sholat tobat. Ibu-ibu, ada pertanyaan, apakah sholat tobat disyariatkan dilakukan tiap hari? Apakah sholat tobat disyariatkan dilakukan setiap hari? Jawabnya apa? Jawabnya na'am atau la? La. Ya, tidak. Kenapa tidak? Karena sholat tobat bukanlah sholat yang berkaitan dengan hari, sehingga ia dilakukan tiap hari. Akan tetapi sholat tobat berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan maksiat. Kapan seseorang melakukan dosa, melakukan maksiat, dan dia ingin bertobat, maka disunahkan baginya untuk sholat tobat. Disyariatkan baginya untuk sholat tobat. Jadi sholat tobat ini kaitannya dengan dosa, dengan maksiat, bukan dengan hari. Baik, pertanyaan berikutnya ibu-ibu, apakah jika seseorang bertobat harus sholat tobat? Ibu-ibu, apakah jika seseorang bertobat harus sholat tobat? Jawabnya tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak, ibu-ibu? Karena hukumnya sunnah. Karena hukumnya sunnah. Yang wajib apa? Yang wajib bertobat. Misalnya kalau ada orang bertobat tapi dia tidak mengerjakan sholat sunnah tobat, dia tidak apa-apa, tobatnya sah. Karena sholat tobat ini hukumnya sunnah. Cuma lebih bagus dia kerjakan, karena dengan dia mengerjakannya, ya itu berpeluang besar Allah akan menerima tobatnya. Jadi sholat tobat hukumnya sunnah, ya lebih baik dikerjakan kalau kita ingin bertobat. Tapi kalau seandainya ada orang tidak mengerjakannya,
maka tobatnya sah. Tobatnya sah. Baik, ini pembahasan tentang sholat tobat. Alhamdulillah sudah selesai. Kalau ada pertanyaan, kami persilakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Masa lalu pernah melakukan dosa pada orang lain, misalnya pernah menghibainya, memfitnahnya, memakan haknya, dan lain-lain. Sedangkan untuk minta maaf, menceritakan kebaikan-kebaikannya, dan mengembalikan hak orang itu, kondisinya sangat tidak memungkinkan. Apa yang harus dilakukan Ustaz selain tobat nasuha? Baik. Jadi di sini kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau kita pernah mengambil hak orang lain, misalnya kita mengambil uangnya 100.000 misalnya, kita pernah mengambil uangnya 100.000. Ya, cara bertobatnya kita harus kembalikan uang 100.000 itu. Cuma yang jadi permasalahan, gimana kalau orangnya sudah bang? Sudah nggak ada, sudah nggak tahu dia di mana. Ya, mungkin dia pindah dan nggak tinggal di Yogyakarta Ustaz, dan saya tidak tahu sekarang dia di mana. Di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka kita sedekahkan duit 100.000 itu, ya kita sedekahkan dengan niat pahalanya untuk apa? Untuk orang itu. Ya, ini alternatif ya. Saya pernah ambil hartanya 100.000, maka saya sedekahkan mungkin di masjid, ya dengan niat pahalanya untuk orang-orang itu. Ustaz, gimana nanti kalau kita ketemu Ustaz? Ketemu lagi gimana Ustaz? Kalau ketemu lagi kita ceritakan. Tadi selama ini saya sudah nyari kamu, nggak ketemu. Akhirnya uang yang pernah saya ngambil dari kamu itu saya sedekahkan ke masjid. Gimana, kamu ridho nggak? Kalau dia bilang dia ridho, selesai urusan. Tapi kalau dia bilang saya tidak ridho, kau harus balikin 100.000, maka kita balikin 100.000, dan pahala yang tadi, ya pahala 100.000 yang kita sedekahkan itu jadi milik kita. Ya, jadi alternatifnya demikian. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, adapun untuk minta maaf, ya kita upayakan, ya kalau ketemu ya kita minta maaf, kalau tidak ketemu Allah Subhanahu wa taala mengetahui hati kita, mengetahui niat kita, bahwasanya kita ingin minta maaf kepadanya, tapi ya betul-betul tidak ketemu atau belum ketemu. Ustaz, bagaimana kalau sholat tobat setiap malam sebelum tidur tanpa harus menunggu melakukan dosa? Ya, kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita sedang melakukan dosa di siang hari. Nah, tadi sudah kita jelaskan, ya sholat tobat ini berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan maksiat. Jadi kalau kita melakukan dosa, baru kita sholat tobat. Melakukan dosa kita akan bertobat, baru sholat tobat. Kalau tidak, ya tidak disyariatkan sholat tobat. Kalau kita tidak melakukan dosa atau kita tidak bertobat, maka sholat tobat tidak disyariatkan. Sholat tobat ini disyariatkan bagi orang yang bertobat, orang yang melakukan dosa besar atau dosa kecil, kemudian dia bertobat. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jika kita sudah bertobat dari riba dan pada suatu ketika kita sangat terjepit dengan keadaan dan tidak ada yang bisa menolong, terus kita dengan terpaksa
berurusan dengan bank atau riba, tapi dalam hati kecil akan berusaha bertobat. Bagaimana Ustaz? Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi diupayakan kita tidak berinteraksi dengan riba. Walaupun kita mau pinjam duit, kita butuh duit ini, ya kita jangan pinjam duitnya di bank, atau jangan pinjam duitnya di orang-orang yang melakukan riba, menetapkan ada bunganya. Karena kalau kita pinjam duit dengan riba, kita termasuk yang dilaknat. Jadi yang dilaknat itu yang minjamin dan yang meminjam, dua-duanya dilaknat. Ya, nasabahnya dilaknat, ya, dan banknya juga terlaknat. Atau yang meminjamkan dilaknat dan yang meminjam juga dilaknat. Jadi kita upayakan kita tidak melakukan riba, baik sebagai orang yang meminjamkan atau orang yang meminjam. Nah, kita cari dulu, ya berusaha dulu nyari. Sebenarnya banyak orang-orang baik yang mau meminjamkan duitnya banyak sebenarnya. Cuma karena banyak orang yang tidak bayar utang, akhirnya apa? Akhirnya mereka nggak mau pinjamin. Saya kalau orang yang utang bayar utang itu banyak yang pinjamin. Kadang mereka tidak mau pinjamin karena tadi banyak orang yang pinjam duit ke mereka dan orang-orang tersebut tidak mengembalikannya. Sehingga ketika kita mau pinjam, dia tidak ngasih. Ustaz, gimana kalau saya sudah cari Ustaz, sudah berusaha maksimal, tapi nggak ketemu Ustaz. Sementara saya sangat butuh duit tersebut. Apakah boleh saya pinjam dengan riba? Kalau seandainya kondisinya sudah terpaksa, ya, sangat terpaksa, kita sudah berusaha dan kita sangat butuh uang tersebut, ya, maka mudah-mudahan perbuatan kita dimaafkan oleh Allah karena terpaksa, karena kondisi terpaksa, ya, karena kondisi terpaksa. Tidak ada keharaman dalam kondisi terpaksa. Allahu a'lam bishawab. Tapi betul-betul terpaksa, ya, jangan dibuat-buat terpaksanya. Ustaz, apakah sholat taubat dengan sholat awwabin itu sama? Beda. Sholat awwabin itu sholat duha. Sudah kita bahas, ya, sholat duha. Kalau sholat duha dikerjakan waktu duha. Kalau sholat taubat boleh dikerjakan kapan saja. Ustaz, bagaimana jika keluarga kita bermaksiat sampai meninggal? Apakah kita bisa memohon ampun untuknya? Nah, selama dosa-dosanya bukan dosa syirik, bukan dosa kufur akbar atau nifaq akbar, kita boleh memohon ampun untuknya. Tapi kalau dosa-dosa syirik nggak bisa diampuni, dosa syirik nggak bisa diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Orang yang berbuat syirik akbar terus kita memohon ampun kepada Allah untuknya, Allah tidak bakalan ampuni. Yang Allah ampuni yang selain syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa yang selain syirik. Dosa yang di bawah syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi kita boleh minta ampun kepada Allah untuknya selama yang dia lakukan bukan dosa syirik akbar, kufur akbar atau nifaq akbar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, kami mengucapkan semoga khairan katsiran atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan bisa menjadi pelajaran bagi beliau Ustaz Amir semoga bisa menjadi hafizul ta'ala. Dan sebagai tambahan informasi bahwa kajian bisa solat rutin diselenggarakan di Kamis pukul 10 pagi
di pekan pertama insya Allah bersama oleh Ustaz Muhammad Rizky PSD Hafidhullah Ta'ala, dan pekan kedua insya Allah bersama oleh beliau Ustaz Amir Asrodi SPDI Hafidhullah Ta'ala, dan pada pekan ketiga insya Allah bersama oleh Ustaz Muhammad Rizky PSD Hafidhullah Ta'ala, dan pekan keempat insya Allah bersama oleh Ustaz Julian Hafidhullah Ta'ala, dan jika maupun dengan pekan kelima insya Allah bersama oleh Kak Yogi Kusmayuni. Dan tak lupa kami ucapkan semoga khair nakhiran kepada manajemen Masjid Bina yang telah memberikan izin kepada kami sehingga kajian ini bisa terselenggara dengan lancar. Demikian informasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.